Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani, yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani pada hari ini telah membacakan atau menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak keseluruhan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa. Ada beberapa poin yang menjadi catatan berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani bersama-sama dengan penasihat hukumnya. Ada 10 eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum dan ada eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Berkaitan dengan eksepsi, sebenarnya sesungguhnya telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal 156 KUHP apa yang menjadi ruang lingkup dari eksepsi atau keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Jika merujuk pada ketentuan pasal 156 KUHP, ada 3 persoalan yang dapat diajukan sebagai bahan dalam eksepsi. Yang pertama berkaitan dengan kewenangan pengadilan, yang kedua berkaitan dengan surat dakwaan dapat dibatalkan, dan yang ketiga surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan dapat dibatalkan berkaitan dengan ketentuan pasal 143 yang mengatur mengenai uraian surat dakwaan. Sedangkan surat dakwaan tidak dapat diterima berkaitan dengan adanya vis in idem, daluarsa, terdakwa meninggal dunia, maupun perkara didasarkan pada suatu aduan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang. Adapun berkaitan dengan kewenangan pengadilan ini menyangkut kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Jika kita melihat eksepsi yang diajukan oleh NM bersama dengan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, maka kita melihat ada materi berkaitan dengan surat dakwaan dapat dibatalkan dan surat dakwaan tidak dapat diterima, dan sesuai dengan putusan dalam pertimbangan hakim yang telah dibacakan, keseluruhan eksepsi tersebut hampir semuanya dikatakan telah masuk pokok perkara sehingga bukan materi eksepsi yang diperiksa dalam berkaitan dengan keberatan karena telah masuk pokok perkara dan masuk materi pembuktian. Jika kita melihat ketentuan pasal 156 atau eksepsi dalam perkara pidana, memang ada sedikit perbedaan dengan perkara perdata. Kalau dalam perkara perdata, eksepsi itu boleh menyangkut berkaitan dengan pembuktian karena dimungkinkan putusan sela itu dijatuhkan setelah melewati proses pembuktian, kecuali untuk sifatnya berkaitan dengan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Itu harus diputuskan sebelum masuk ke pembuktian pokok perkara. Sedangkan dalam perkara pidana, eksepsi itu hanya menyangkut formilnya saja. Jika berkaitan dengan sesuatu yang mesti dibuktikan, yang harus dibuktikan, maka eksepsi tersebut hampir pasti dapat dikatakan ditolak karena bukan materi dari eksepsi atau keberatan. Berkaitan dengan putusan majelis hakim dalam putusan selanya, menurut pendapat saya itu sudah tepat karena sebagian besar eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani bersama dengan penasihat hukumnya berkaitan dengan materi pembuktian, berkaitan dengan sesuatu yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, barulah dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sehingga sesungguhnya materi dalam keberatan tersebut adalah materi dalam proses pembelaan atau nota pembelaan yang nantinya akan disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa dalam menanggapi tuntutan dari penuntut umum. Namun ada beberapa catatan dari saya berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Pertama, Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya mengajukan eksepsi berkaitan dengan perselisihan prayudisial dengan menggunakan gugatan manifestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Dr. Reza Glesis dan suaminya atas dasar gugatan manifestasi. Gugatan manifestasi tersebut dinyatakan sebagai bentuk perselisihan prayudisial sehingga perkara perdatanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan sela, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Sehingga secara hukum harus dianggap eksepsi perselisihan prayudisial ini sudah gugur. Karena apa? Alasan untuk mengajukan eksepsinya sudah tidak ada, sudah dicabut. Sehingga perselisihan prayudisial dalam perkara tersebut sudah tidak ada. Meskipun dalam putusan selanya, majelis hakim tidak mempertimbangkan pencabutan tersebut karena majelis hakim berpendapat perselisihan prayudisial itu tidak harus dilakukan atau tidak harus dilaksanakan, maka majelis hakim menolak eksepsinya. Tetapi akan menjadi lebih aneh lagi seandainya majelis hakim mengabulkan eksepsi perselisihan prayudisial padahal gugatan manifestasinya sudah ditolak. Maka sesungguhnya jika Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya konsisten dengan eksepsinya, seharusnya pencabutan itu diajukan setelah putusan sela dijatuhkan oleh hakim. Kemudian perhatian saya yang kedua adalah berkaitan dengan eksepsi yang diajukan mengenai bahwa
tindak pidana pencucian uang yang diajukan oleh penuntut umum tidak diikuti dengan tindak pidana asal, dan penuntutan TPPU-nya harus dipisah, tidak dapat digabungkan. Karena tindak pidana Undang-Undang ITE maupun tindak pidana pemerasan dengan ancaman, pencemarkan nama baik maupun ancaman membuka rahasia bukan merupakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Secara hukum, eksepsi ini menurut pendapat saya adalah pendapat yang keliru. Karena apa? Yang pertama, menyangkut penggabungan penuntutan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya sebenarnya secara tegas telah diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, junto pasal 141 KUHP yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum untuk melakukan penggabungan atau pemisahan penuntutan perkara pidana jika ada perbarengan perbuatan. Nah, dalam perkara yang diajukan oleh penuntut umum ini, penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif, yang artinya ada perbarengan perbuatan, yakni tindak pidana pengancaman melalui media elektronik atau tindak pidana pengancaman biasa atau pemerasan biasa dengan menggunakan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia. Nah, penggabungan penuntutan ini yang dalam pengertian ada perbarengan perbuatan, ini selain memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memisahkan atau menggabungkan, dan dalam perkara ini kan penuntut umum menggabungkan, maka penggabungan tersebut adalah sah secara hukum. Dan perbarengan perbuatan ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Nikita Mirzani itu tidak hanya 20 tahun, tetapi 20 tahun plus sepertiga dari 20 tahun. Itulah ancaman pidana maksimal yang dapat dibebankan atau diberikan kepada Nikita Mirzani. Selain itu, apakah Undang-Undang ITE maupun tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 itu termasuk sebagai tindak pidana asal bukan dalam tindak pidana pencucian uang? Teman-teman sekalian, membaca ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak boleh berhenti di ketentuan pasal 2 ayat 1 sampai huruf Y. Harus dibaca secara tuntas berkaitan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf Z. Huruf Z-nya mengatur tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Artinya apa? Semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih termasuk sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun berkaitan dengan dakwaan ke-1 atau kedua dalam dakwaan penuntut umum tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 6 tahun dan dengan pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun. Sehingga kedua tindak pidana yang dijadikan tindak pidana asal oleh penuntut umum dalam perkara Nikita Mirzani ini termasuk sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sehingga argumentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mari kita saksikan pembuktian dalam perkara ini, karena pembuktian inilah akan membuat terang apakah ada pemerasan atau ini adalah hubungan bisnis murni. Jadi kita sangat menantikan dan semoga majelis hakim mampu memberikan kesempatan yang seimbang antara pembuktian penuntut umum maupun pembuktian dari terdakwa dalam koridor pembelaannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.